tentang kegiatan pendidikan. Ini yang juga saya paparkan pada waktu memberikan sebagai narasumber di Peradinya Lut MP Pengaribuan, bahwa Peradit itu memiliki 3 kegiatan pendidikan. Dengan kegiatan yang 3 itu adalah 1 tentang kegiatan paralel. Itu kita kategorikan level 1 pendidikan paralel, dan itu sudah berlangsung sampai sekarang. Sudah berlangsung di Bali dengan Warmadewa University. Kemudian level kedua adalah pendidikan studi profesi advokat, Permendikti nomor 5 tahun 2019, yang mana nomenklatur ini diprakarsain oleh Peradin. Alhamdulillah, ini yang juga sudah mulai kita giatkan. Kemudian yang level 3 adalah pendidikan program pendidikan master advokat. Ini yang lebih penting barangkali nanti bagi kita, bagaimana kita melakukan pembinaan bagi anggota-anggota kita yang ada sekarang dengan memakai gelar MAD. Nah, MAD ini level 3 ini juga adalah merupakan tindak lanjut dari Prodipa. Kalau Prodipa itu program studi profesi advokat itu untuk mencapai gelar advokat, kalau ini untuk mencapai gelar master. Dan itu pun sudah terwujud dan nyata. Ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita menjadi bahan pemikiran kita, berikan masukan kepada kami, agar nanti kita akan rencanakan September 2022 sudah go on, sudah jalan. Sudah jalan, di mana kegiatan prodi MAD ini 2 semester, 12 mata kuliah, tugas akhir membuat buku yang berbentuk kajian-kajian kaidah-kaidah hukum, bukan teori-teori hukum. Kalau teori-teori hukum itu kan belum final, dan banyak sudah ada magister, S2, ada doktoral, tingkat disertasi, S3, itu teori. Tapi yang diwacanakan, yang dibahas di dalam prodi MAD ini adalah kaidah-kaidah hukum yang sudah tenggelam dan bahkan tidak dikenal lagi sekarang. Yang bagaimana sih kaidah-kaidah hukum ini maksud? Siapa sih yang harus melakukan kaidah-kaidah hukum itu? Dan bagaimana sih bentuk kaidah-kaidah hukum itu sendiri? Apapun lah hubungannya dengan norma. Nah, ini yang perlu nanti, inilah yang dilakukan, dibahas selama 2 semester, selama 1 tahun yang akan kita berikan, sehingga nanti hasanah buku-buku hukum tidak lagi seperti sekarang ini sangat miskin. Boleh dikatakan kita ke toko-toko buku, masuk ke buku-buku hukum, paling sedikit itu. Dari konter-konter, dari rak-rak buku, paling sedikit buku hukum daripada buku-buku lainnya. Nah, ini dengan adanya prodi MAD ini, maka hasanah bentuk buku, alhamdulillah nanti setiap peserta diwajibkan membuat buku dengan kajian-kajian agar juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan menjalankan profesi ini, yang pada akhirnya akan diberikan predikat kepadanya sebagai master advokat. Ini yang perlu kita sampaikan ke daerah-daerah. Kemudian juga selain daripada itu, perkembangan hukum lainnya dan persiapan kita nanti mengikuti verifikasi 2024. Ini mungkin mulai dari sekarang kita sudah harus, karena waktu itu sangat sedikit. Sekarang ini sudah berlalu 1,5 tahun. 2021, 2022 sekarang sudah pertengahan tahun 2022, tinggal 1,5 tahun lagi, 6 bulan ke depan dan 1 tahun yang belum dijalani. Nanti 2024 sudah mulai verifikasi akreditasi. Ini juga menjadi bahan pemikiran kita agar kita mempersiapkan diri dari dini dengan 3 kategori, bukan kategori maksud saya, dan dengan 3 lembaga.
lembaga Posbakum Adin dikembangkan seluruh kabupaten kota di NTB ini. Demikian juga Bankung Gradin, karena seperti halnya di Mataram ini sudah banyak anggota, sudah bisa diberdayakan. Begitu juga Bankung Pawin, ini ada 3, masih ada lagi di sini. Ceweknya berapa, wanitanya berapa? 4. Akmal, kalian di sini 3, 4. Ada lagi nggak? Nona 5. Nah ini juga Bankung Pawin harus kita giatkan. Semua ini supaya nanti bisa berkiprah. Jadi dan untuk Bankung Gradin sudah ada terakreditasi di Batu Raja. Mudah-mudahan Pawin nanti bisa bukan 1 tapi muncul di kota-kota. Ini yang perlu dari sekarang kita harus persiapkan. Nah, tentu persiapan ini tidak mudah. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa demikian. Ya karena kalau untuk Posbakum Adin di Mataram ini sudah ada terakreditasi, tidak mungkin lagi kita bikin Posbakum Adin yang lain di tempat lain ataupun nama lain. Nggak bisa. Sudah, tapi justru mengisi kekosongan itu supaya kita juga ikut berperan aktif. Nanti bisa dibangun di sini Bankung Gradin, kita juga Bankung Pawin, khususnya ada 5 orang cewek. Nah ini yang perlu kita mulai sekarang berbenah diri, mengatur manajemennya, bagaimana caranya agar supaya nanti verifikasi 2024 ini lolos verifikasi. Ini tujuannya adalah pengabdian kita. Kalau kita menelisik ke belakang dengan Posbakum Adin yang kita miliki di Mataram ini sudah sangat diperhitungkan orang. Dan ini satu kebanggaan seorang advokat. Seorang advokat itu kalau dia tidak pernah mengabdikan dirinya menjalankan perkara pro bono, itu bukan advokat. Itu namanya advokat Sontoloyo. Itu bukan kata saya, kata Bang Buyung. Dan Buyung Nasution, tokoh kita yang pernah dulu saya ikut dengan beliau. Nah ini, jadi yang namanya advokat belum pernah mengabdikan diri itu cepat lambat akan tenggelam dari permukaan. Tapi kalau dia sudah pernah mengabdikan diri di suatu lembaga bantuan hukum yang pro bono, sampai mati pun dia pasti akan pertahankan profesinya. Karena benar-benar advokat profesional. Tapi kalau hanya advokat-advokatan yang tidak pernah menangani perkara pro bono, bohong itu. Itu pertama. Kedua, bagaimana dia mau jadi seorang master tapi dia menangani perkara hanya yang berduit? Mungkin perkaranya pun kurang daripada 30 karena syarat mengikuti advokat program pendidikan master advokat ini, pertama, loyalitas terhadap organisasi. Itu wajib. Nggak mungkin seseorang itu menjadi master organisasi induk di mana dia bernaung pun dia tidak mau tahu. Itu nggak mungkin, bohong itu. 1. 2, bahwa advokat yang bersangkutan itu telah menangani perkara minimal 30. Kenapa demikian? Karena dari 30 perkara inilah yang akan harus dijadikan sama dia namanya kaidah. Dari pertimbangan hukum itu dibuatkan merupakan suatu kaidah. Mau berapapun dia menangani perkara, mau berperkara apa saja pun yang dari 30 perkara, kalau dia membuat suatu kaidah itu sudah bagus. Katakan ada perkara perdatanya, nanti kaidah hukum perdata itu bagaimana, akan dalam bukunya dia jelaskan. Ada bahan untuk menulis. Sebagai juga latihan bagi dirinya, mampu dan mahir dan kita mengetahui kemampuannya. Itu 30 syarat mutlak. Ketiga, dari 30 perkara itu namanya portofolio. Portofolio itulah dibuatkan menjadi bahan karya tulis akhir. Ini kita tuntun. Itulah mau jika ikut mengikuti program pendidikan master advokat. Jadi sehingga benar-benar memang dia adalah seorang master, bukan master-masteran. Karena jujur saya katakan, yang namanya berkembangnya, dikejarnya para advokat itu mengejar gelar titel
gelar magister hukum, doktor hukum, bahkan ada lagi profesor abal-abal, profesor karburator bocor. Yang penting diberikan gelar. Oh, yang penting saya pakai gelar. Seorang advokat dianggap kalau sudah profesor doktor hebat, pintar. Tidak. Justru master advokat inilah yang nanti kelak dicari orang, dan termasuk kalian pun siap untuk menjalaninya, mengikutinya. Bukan hanya sekedar pendidikan, tapi juga betul-betul mendalami ilmunya. Tidak seperti sebatas teori yang pernah kita kenal di dalam hal masukan-masukan pendidikan S2, S3. Tapi itu kan sebatas teori. Bukan sebagai apa namanya? Kaidah. Pernah sebatas pergi sekolah membuktikan bahwa dia sudah S3. Kalau sudah S3 dia pintar, belum tentu. Tidak ada itu, nonsen. Kalaupun itu dia doktor, itu kan cuma satu. Ilmu hukum itu kan piramida. Hanya satu masalah hukum yang dibahas sampai ke doktorannya. Sedangkan yang dibutuhkan di profesi ini bukan teori. Teori itu kan belum final. Yang dibutuhkan di sini adalah kaidah. Kaidah itu butuh finalisasi suatu pendapat dalam masalah-masalah hukum. Kaidahnya bagaimana? Ini perlukan kemahiran, keterampilan, meningkatkan kemampuan, menambah hasanah bagi seorang advokat. Bukan lagi menjadi seorang advokat abal-abal. Inilah peran Pradin untuk ke depan agar supaya benar-benar dapat advokat profesional, tidak tenggelam karena keadaan, tapi justru memainkan peranannya di dalam hasanah menjalankan profesinya. Jadi nggak ada doktor, profesor, nggak ada peranannya, nggak ada hubungannya dengan profesi ini. Kalaupun ada hanya sedikit, 10%, 15% paling tinggi. Kalaupun dia doktor, dia seorang doktor ilmu hukum tata usaha negara, tapi dia menangani perkara pidana. Tahu apa dia pidana? Dia seorang profesor doktor hukum pidana, tapi dia menangani perkara perdata. Tahu apa dia di sana? Kan ilmu itu kan tadi kerucut, piramida. Inilah yang perlu. Makanya saya beberapa bulan yang lalu saya tayangkan skema tentang prodi MAD ini sudah cukup jelas, menekankan kerangka-kerangkanya. Nah, ini yang perlu para anggota Pradin sikapi agar nanti September setelah kita ulang tahun Pradin ke-58, 30 Agustus 2022 yang akan datang, masuk Septembernya sudah masuk kurikulum. Bahkan mulai sekarang pun sesungguhnya, kemarin kalau nggak salah Pak, kemarin dulu, harap telaah tayangan-tayangan Ketum Pradin YouTube, karena di situ ilmu yang saya berikan. Karena salah satu kegiatan YouTuber melalui JCC, Jojahidin Cakrawala Cemerlang, saya di situ sebagai aktif. Kalau narasumber sudah saya berikan ilmu-ilmu hukum, semua orang kagum kalau saya berikan. Coba lihat aja anunya apa, YouTubernya itu ribuan itu peserta. Kenapa anggota Pradin nggak ikut? Orang lain dari ilmu Ketum Pradin banyak menyerap. Nah, saya harapkan kalian pun mengikutinya. Ini sudah mulai kita test case untuk prodi MAD-nya. Kalau nggak salah kemarin malam itu, atau 2 hari yang lalu, tentang hukum, tentang orang. Itu banyak mempertanyakan kepada saya. Bahkan yang sudah bergelar entah gelar apapun dia, tapi mempertanyakan. Di situ saya berikan kan. Tapi kalau kepada anggota Pradin tentu akan lugas saya jelaskan. Di situ kan saya berikan itu hanya penghantar saja. Sejak kapankah seseorang itu dilindungi hukum? Sejak kapan pula berakhirnya seseorang itu dilindungi hukum? Itu kan saya jelaskan kan tidak seluruh, lebih tidak dalam. Tapi nanti kalau di MAD lebih saya akan perdalam lagi. Coba tanya advokat-advokat profesor doktor kalau tahu dia itu. Nyatanya mereka nanya kepada saya melalui telepon.
Bang Rambe maksudnya ini gimana ini. Saya bilang iyalah. Enggak, Bang Rambe, seseorang itu setelah lahir ke dunia baru dilindungi hukum. Saya bilang itu kamu goblok. Saya kapan? Kandungan kan 9 bulan. Hah? Ya, seseorang itu kan dilindungi hukum dalam kandungan. Oke. Dalam kandungan seseorang itu mengandung kan 9 bulan. Nah, sejak kapan? Apakah dalam kandungan kapan? Kan nggak ada kepastiannya. Apakah hamil ke-7, hamil ke-1, 2, 3 dan seterusnya? Kan itu harus ada perlindungan hukumnya. Itu saya jelaskan nanti. Ini karena ini video, nanti saya jelaskan kalau sudah kita stop videonya ini. Nah, ini antara lain sudah mulai saya akan berikan ilmu-ilmu master advokat itu. Ini yang perlu kita dalamin. Nah, oleh karenanya kepada para anggota Peradin NTB ini agar senantiasa menyimak setiap tayangan-tayangan saya dimanapun saya berada, sehingga nanti kalian mengikuti prodi MAD ini lancar. Nah, kemudian mengenai kepada peserta prodi MAD ini, kita akan siapkan buku-bukunya. Kalau nggak salah kurang lebih senilai, masih ditaksir sekarang jumlahnya kurang lebih ada 30 buku kita siapkan. Tidaklah kita bebanin anggota itu mencari buku sebanyak-banyaknya sedemikian, karena kita memahami di Bima, di Dompu dan sebagainya mencari bukunya susah, dapat pun bukunya mahal. Kita akan siapkan paketannya di Jakarta di DPP, nanti kita kirimkan. Ada kurang lebih 30 judul buku, termasuk teori Ponsapikni, teori Friedman, teori Hans Kenzel. Buku-buku itu nanti akan kita siapkan sehingga benar-benar berbobot. Dapat ikuti hasanah ilmu hukumnya, tidak abal-abal, tidak sontoloyo, tidak kaleng-kaleng. Ini yang perlu saya sampaikan di pertemuan dengan Peradin NTB ini. Karena sekarang ini marak ada di mana-mana. Mungkin kalian sudah telah di para advokat. Yang namanya advokat sontoloyo sangat memperhatikan. Miris melihatnya. Advokat benar. Ada KTA-nya, SK-nya, BAS-nya ada. Bikin surat kuasa nggak bisa. Jadi bagaimana nasib pencari keadilan yang demikian itu? Kan sungguh kasihan. Nah, ini yang makanya agar kita beda tampil dengan yang lain. Nah, kemudian biaya kuliah. Biaya kuliah semula DPP Peradin memutuskan satu semesternya itu 20. Tapi setelah saya keliling Indonesia ini, ternyata tinggi sekali. Dan juga melihat ekonomi para anggota Peradin itu sendiri. Walaupun sebenarnya mampu kalau dipaksakan. Kenapa? Karena kan saya tidak perlu bayaran dari Hanan. 20 juta ibaratnya satu semester. Saya tinggal potong reimbursementnya kan selesai. Tapi tidak demikian, terlalu berat barangkali, itu kita sedang persiapkan. Kalau untuk anggota Peradin dapat saya pastikan satu semester itu 10 juta uang kuliahnya, 2 semester 20. Tapi untuk non Peradin sedang kita hitung bagaimana asumsi mereka. Tapi asumsi sudah banyak sekali bang ikut. Tentu dalam hal ini tidak saya utamakan dulu non Peradin, saya utamakan dulu anggota saya. Banyak akan ada. Dengan sistem 3 kali tatap muka melalui virtual, meeting Zoom, dan 1 kali tatap muka. Jadi 1 bulan itu perkuliahan, nanti kita bikin Jumat atau Sabtu. Berarti seperti begini, saya datang ke sini, ngajar ini segala macam sampai besok saya pulang ke Jakarta, itu tatap mukanya. Sehingga nanti mahir. Dan berjalannya waktu perkuliahan tidak hanya sekedar teori-teori dan praktek-praktek
untuk menguasai kaidah-kaidah hukum dimaksud, juga termasuk menghadapi pemakaian teknologi. Banyak di antara kita ini anggota Peradin juga belum dapat mengoperasionalkan maksimal tentang komputer. Ini pun nanti kita ajarin, kita berikan tentang menu-menu, cara-cara mengoperasionalkan komputer, termasuk HP. HP mereknya keren-keren, tapi nggak bisa dioperasi maksimal. Ini yang juga paling banyak itu. Nah, harganya HP-nya, puluhan juta. Tapi semua menu yang ada dalam HP-nya dia tidak bisa manfaatkan. Nggak seperti Ketut Peradin. Menurut advokat Lulu, dia kirain saya japri. Enggak, itu saya bukan japri. Live. Saya share semua kalau saya japri si Lulu, saya japri Agus, keriting tangan saya ini. Enggak, ada menunya kalian nggak tahu di HP itu. Udah tahu belum? Nggak tahu kan? Nah itu HP-nya keren, harganya jutaan, tapi nggak bisa mempersoalkan. Nanti di pertemuan di MAD ini kita akan berikan semua teknologi-teknologi yang ada beredar sekarang perkembangannya, termasuk Zoom. Zoom itu kan sebenarnya nggak mahal, murah, gampang. Tapi kalian nggak bisa StreamYard bagaimana memperkenalkannya. Lantas YouTuber bagaimana langsung interaksi melalui Zoom. Kalian nggak bisa, nanti di MAD ini kita akan jelaskan. Tentu ini mulai dari orientasi pembukaan awal-awal kan kita mulai itu. Sehingga nanti para anggota Peradin seluruh Indonesia bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Itu banyak. Tadi juga HP-nya mahal, tapi dia nggak bisa-bisanya itu hanya WA, itu pun kadang-kadang terbata-bata. Nggak tahu dia, begitu hang, bingung dia. Apalagi komputer itu, bagaimana mengedit segala macam dokumen-dokumen hukum. Nanti akan kita kita sampaikan di Prodi MAD ini. Mungkin kalian bisa melihat program surat-surat dokumen-dokumen Peradin. Mana ada suratnya berantakan? Nggak ada itu, rapi seperti orangnya Ketut Peradin itu, ya kan? Rapi, nggak ada itu barisannya itu, ada yang longgar, ada yang sempit, ada yang mepet, nggak ada itu, rapi. Karena di situ ada menu-menunya, kalian yang nggak bisa mengoperasionalkannya. Nah itu, nanti akan kita jelaskan kenapa demikian, nanti bagaimana cara-caranya. Dan juga nanti termasuk kalian nanti membuat buku itu pun sudah kalian mengetik sendiri. Kenapa? Kalau nanti kalian upakan untuk mengedit, kalian membuat buku, alangkah mahalnya. Bertepatan kemarin tanpa saya undang, saya kaget datang dari penerbit kita Sinar Grafika, Bumi Aksara. Datang ke kantor, saya tanya, satu buku edit berapa? Tergantung Pak halamannya. Berapa per lembarnya? 1.000. Terus tambah lagi, iya. Jumlahnya berapa sih mau jadi? 3 juta, satu buku loh editingnya. Itu kan berat. Lantas kalau sudah ada soft copy-nya, itu Pak sedikit Pak, kasih uang editnya aja lah, 200, 300, 400 ribu, 500 ribu lah, bisa. Jadi tidak ada kendala hambatan dari Bima ke Jakarta. Ada soft copy, kirim, suruh edit, jadi buku, selesai. Nanti karena semua standarisasi buku, nanti ISB-nya DPP yang urus ke Arsip Nasional. Nah itu. Jadi benar-benar memang tujuan kita Master Advokat itu sangat-sangat didambakan dan produktif dalam ilmu keilmuan di segala bidang. Bukan hanya ilmu hukum kali di dalam bukunya nanti, tapi ilmu lain pun bisa dihubung-hubungkan. Yang jelas semua topik kerangka materinya adalah nalar yang memakai kaidah-kaidah hukum dengan norma. Nah, kalau tadi kalian kenal dengan yang barusan pulang itu anggota kita, itu termasuk mungkin starting point pertama nanti kan kita buat bukunya. Kaidah hukum tanpa norma. Hebat kan? Judul bukunya nanti Kaidah Hukum Tanpa Norma. Siapa korban penulisnya? Yang tadi baru pulang itu. Biar nanti geger semuanya di dunia ilmu hukum bahwa advokat-advokat Peradin itu emang hebat-hebat, harus seperti itu. Bukan pakai gelar sepanjang jagat raya tapi otaknya nol.
Lebih baik seperti Ketum Pradin tanpa gelar tapi disegani. Dan semua orang mengatakan ilmunya segudang. Karena bukunya bukan hanya sekedar bicara, buku pun ada. Saya kira demikian Pak Ketua, para anggota Pradin yang saya banggakan. Kita lakukan bukan monolog, tapi kita lakukan dialog. Supaya kita diskusikan apa yang kalian paham. Mungkin banyak, saya sangat menyadari ungkapan saya Pak, yang saya presentasikan ini, bila saya ungkap di tempat lain tidak lagi dijelaskan di sini. Karena saya anggap kalian sudah tahu, karena itu semua di mana kegiatan Ketum Pradin saya tayangkan di YouTube. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Lanjut. Terima kasih Bapak Ketua DPP yang telah memberikan sedikit pencerahan. Dari inti daripada pencerahan daripada Bapak Ketua, yang kami tangkap tadi itu adalah tentang kaidah. Mungkin teman-teman perlu tahu apa itu kaidah. Kaidah itu adalah hubungan hukum antara individu dengan masyarakat. Apabila hubungan ini tidak nyambung, maka akan ada sanksi hukumnya. Jadi kaidah itu mempunyai dua kaidah, kaidah etika dan kaidah hukum itu sendiri. Kenapa disinggung tadi oleh Pak Ketum mengenai gelar satu gunung tetapi otak kosong. Jadi teman-teman jangan berkecil hati apakah teman-teman tidak bergelar sampai satu baris. Jangan berkecil hati. Karena orang yang bergelar itu bukan dia dinyatakan seorang yang paling pintar di dalam ilmu hukumnya, ya. Orang yang bergelar yang banyak itu adalah pernah dia sekolah S3, S2, ataupun dia pernah sekolah apalah bentuknya yang ke atas itu. Tetapi untuk masalah kepintaran itu lumrah yang banyak orang yang memiliki, tapi tidak perlu bergelar-gelar gitu. Makanya di dalam kenapa Pak Ketum menyinggung tentang MAD, ya, mungkin di situ kita akan mendapatkan keseluruhan daripada ilmu-ilmu, baik itu ilmu teorinya dan praktek. Jadi mungkin sedikit diberikan bocoran Pak Ketua. MAD ini akan dibuka kapan, supaya tadi sudah diberikan informasi bahwa MAD ini biayanya sekian, terus pembukaannya kapan, supaya ditahu, supaya mereka mempersiapkan, terutama mungkin dana dan segalanya. Mungkin gitu Pak Ketua dulu sebentar dulu. Baik, terima kasih. Lanjut. Kamu ada? Iya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya ini kesempatan yang memang harus bagi saya pribadi itu wajib ya. Jika seorang ketum DPP Pradin, pimpinan tertinggi organisasi advokat yang sudah membesarkan nama kita, di mana melalui KTA yang kita dapat kita bisa mencari nafkah, bisa memperbaiki taraf hidup. Jadi bagi saya pribadi, bila seorang pimpinan tertinggi datang itu nggak ada alasan, wajib hukumnya kudu harus datang. Itu bagi saya. Karena sedikit banyak pertemuan itu pertemuan langsung ya, secara offline ini saya bilang. Sama seperti saya saat mengajar dengan mahasiswa, itu berbeda di saat kita bertemu dengan Zoom meeting. Ya kan? Karena keterbatasan sekarang juga masih prokesnya belum bisa dihilangkan. Juga kedatangan ketum ini bagi saya amat sangat berarti, mempunyai interaksi yang aktif. Nah, terkait program Master Advokat, jangankan Master Advokat, yang baru disumpah aja, baru dilantik, baru disumpah jadi advokat, kadang masih bingung. Saya pernah itu, lah terus yang didapat apa? Karena nggak seperti zaman saya dulu ya. Kalau saya dulu jadi advokat, bener-bener digemblen sama Pak Ketum. Bener-bener saya dulu kan dari ex-pradi ya, dibilang haram lah apa, dari nol saya bener-bener ilmu tuh sampai ngelupas luar kepala, bener-bener di drill kita. Tapi kalau sekarang kan Pak Ketum saking sayangnya dipermudah,
tapi anggota yang seenaknya sendiri menyalahgunakan kasih sayangnya ketum. Nggak tahu, sok tahu. Nggak tahu itu harusnya bertanya, bukan malah sok tahu berperan sendiri, ya bunuh diri namanya itu, gitu loh. Mana sampai pernah saya dengar seorang advokat yang baru dilantik, dia nggak tanya sama seniornya, bahkan mungkin nggak tanya sama pembimbingnya atau pembinanya. Sidang anak itu pakai toga, gimana ceritanya coba? Ada nih anggota kita, nggak perlu saya sebut namanya. Makanya jangankan, aduh mimpi master advokat aja dulu deh. Baru dilantik, baru disumpah, saya kepingin daftar. Nah, syaratnya tadi kan sudah dijelaskan sama ketum. Mampu nggak lu? Bisa sudah sesuai nggak seperti syarat-syaratnya? Kalau memang merasa diri sudah mengabdi, sudah berbakti kepada organisasi advokat dengan lembaga, konsentrasinya kita banyak loh ya. Ada Posbakum Adin, ada Bankum Gradin, ada Bankum Pawin. Kurang apa coba Peradin punya ini? Yang lain belum ada, kita sudah 2-3 langkah lebih maju. Bahkan mereka meniru kita saat ini kan. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita tidak mendedikasikan diri kita pada kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat, khusus litigasi mungkin minimal 30 perkara, bagaimana bisa tercapai? Sementara tidak pernah nongkrong, tidak pernah standby di kantor, tidak pernah interaksi dengan teman-temannya, hanya plakat advokat tapi nggak pernah sidang. Sontoloyo namanya itu, kan begitu. Jadi saya berharap setiap kali ada kesempatan, kalau misalkan dari DPP ngirim Zoom meeting, pakai, gunakan. Kita memang terpisah jarak dan waktu ya, tapi setidaknya pasti ada deh 1-2 ilmu yang melekat, yang nyantol di otak ini. Jangan abaikan. Saya selalu lihat setiap kali Zoom meeting, mana sih anggota kita, berapa sih yang hadir. Coba OA lain itu banyak yang mendaftar ke Peradin, OA lain itu kagum dengan Peradin, tapi anggota Peradin sendiri, mana dia orang-orangnya? Yang katanya cinta lah, yang katanya pasang badan lah, yang katanya hidup mati saya di Peradin. Tapi setiap kali ada edaran Zoom meeting, ketum ingin menyampaikan ilmunya, membagi ilmunya, mumpung beliau masih ada, ayo kita serap banyak-banyak nih ilmunya, ya kan? Ini diberikan gratis loh sama kita. Dan dengan program Master Advokat ini, ayo kita semua-semua, walaupun mungkin kita sudah punya nih sarjana hukum, sudah advokat ADV di depannya, tapi Master Advokat tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Kita bisa mengalahkan yang sudah bergelar profesor doktor di sana. Kan yang ditemukan apa? Yang menentukan adalah kaidah. Praktek kita menjadi seorang profesional, menjadi seorang advokat yang benar-benar mengabdikan dirinya sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Advokat. Itu sih dari saya. Jadi mari kita sama-sama membuktikan jati diri kita, ya, bukan hanya OMDO atau NATO, no action talking only, tapi kita benar-benar berbuat. Ayo, jangan cuma ngomong, oh saya Peradin, tapi buktinya nggak ada. Gampang kok kalau kita ngecek mana sih anggota yang aktif, gampang. Kita tinggal cek aja dia aktif di mana. Posbakum Adin kah? Bankum Gradin kah? Bankum Pawin kah? Contoh di Bali. Bali belum ada loh. Yang di sini masih bangga bisa dirembes. Nah, kita di Bali belum ada rembes, tapi kita berlomba-lomba. Tapi seperti yang program Peradin punya, ada level 1, level 2, level 3, kita bisa mainkan level 1. Level 2 kita jalankan. Bali sudah jalankan di level 1, level 2, tinggal level 3. Nah, ayo teman-teman, saya berharap di daerah yang lain juga dengan ada program peluncuran program MAD ini kita gayung bersambut. Bagaimana kita bisa pinter duluan daripada nanti Pak Ketum mintakan orang lain dulu, kan gitu. Lebih baik kita yang cerdas duluan. Kita ambil dulu, serap dulu ilmunya sebanyak-banyaknya, baru mereka bisa mencontoh kita. Bukan melalui ucapan, tapi melalui bukti nyata tindakan. Gitu saja dari saya. Baik, terima kasih. Dari anggota-anggota yang lain barangkali ada? Kalau ada yang mau ditanyakan, Silakan. langsung. Silakan, jangan diam. Ya, terima kasih Pak Ketum. Yuk. Silakan. Dekat sini. Ini ada. Silakan sebut Dari nama. Sebut nama. nama Advokat Edianto dari Peradin Bima. Ya. Dan sebelum saya sampaikan sesuatu Pak Ketum, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa
Ibu Ketua kami tidak sempat hadir bersama kita karena kondisi kesehatannya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami di Bima sudah mulai mencoba dengan Bankum Gradin dan hari ini sudah beberapa perkara yang kami dampingi melalui Gradin, Pak. Ya. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini untuk melakukan pembentukan kepengurusan, syarat-syaratnya apa saja yang harus kami penuhi begitu. Ya. Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih. Itu aja. Baik, untuk Bankum Gradin menyusun strukturnya sesuai dengan pas kemarin nggak ada perbedaan, cuman ganti baju doang. Siap. Nggak sama, nggak ada masalah. Bikinkan KSB-nya, buatkan notulen rapatnya, ajukan ke DPP, nanti keluarkan SK-nya. Maka itu udah bagus. Makanya mulai dari sekarang kan minimal 30 per kasus. Kasus. Siap. Nah, usahakan 30 kasus 2023 ini sehingga nanti 2024 begitu buka online masuk. Siap. Syukur-syukur bisa di atas 30, 60, 100 kalau perlu biar Grid A langsung seperti Pos Bakumadin. Nah, itu udah bagus. Sehingga nanti dengan adanya persiapan dari dini kan sekarang tinggal mengalihkan, kebenaran pagu kita kan sangat kecil. Nah, manfaatkan pagu kita kecil, manfaatkan semua penunjukan perkara itu, alihkan aja, jangan lagi pakai Pos Bakumadin. Tolong Pak dibuatkan Bankum Gradin, tolong dibuatkan Bankum Pawin. Gitu. Ada 30, udah 90, bisa 100, bisa Grid A lagi nanti. Kalah lagi Pos Bakumadin. Gitu. Dan demikian juga di tempat-tempat lain, Lombok Barat, Lombok Tengah kita belum punya kan? Ya. Nah, itu tolong karena dibuatkan, kan kebenaran perkaranya banyak. Jadi coba dibagi tekniknya seperti itu. Jangan lagi dibikin Pos Bakumadin, walaupun Pos Bakumadin yang MOU di PN atau di PA langsung aja, atau melalui kuasa juga bisa. Buat kuasanya Bankum Gradin, Bankum Pawin. Kami sudah memulai sekarang. Seperti itu lebih baik, lebih bagus. Sehingga nanti pada hakikatnya sebenarnya dari segi politik hukum advokat yang tadi, kita ini kan menuju arah ke depan. Ini Edi Antoni dari dulu bikin saya nyap-nyap terus. Ini Dikpa Surabaya nih. Iya. Dikpa angkatan 5 kamu ya? Sama dengan Jenderal Franz. Iya, Ya. kan ikut Probolinggo dulu dia rekomendasi ya. Sama Saya Haris. bikin dia, iya. Sama Haris, betul. Iya, Maris. Nah, jujur saya katakan, tapi kamu tutup telingamu. Oh, nanti yang kau ikut-ikutan pula lagi. Jujur saya katakan, orang bilang itu kita udah hebat loh. Siapa sih Hanan itu di Mataram? Oh. Ya. Jawaban saya cuma satu. Hanan itu bajingan itu, saya bilang. Enggak Pak, dia bangun Peraden Pos Bakumadin begini gini. Dalam hati saya kan aku yang tahu dari dia. Itu penilaian orang. Terus Ibu Sri di Bima itu, anggota kita kan banyak di Jakarta orang Bima. Hebat begini gini. Enggak ada beres itu semua. Enggak Pak, Bapak jangan gitulah. Bu, orang lain pun begitu. Menilai kita itu apa ya? Saya bingung. Tapi saya tidak merasa loh. Hanan juga barangkali tidak merasa bahwa dia sudah hebat, sudah besar di Mataram ini. Aku yakin hati kecilnya pun biasa-biasa aja. Tapi orang menilai Hanan itu, wih gila. Dia kuasain semua teritorialnya. Dalam hati saya emang gua ngajarin, ngapain lu ngomongin gua kan gitu. Tapi itu fakta. Orang mengatakan, jadi jangan kita menilai bahwa kita ini masih kecil. Enggak, di mata orang luar biasa. Ya memang fakta demikian, Ibu dulu. 80 cabang kita terakreditasi seluruh Indonesia ini. Orang jangankan 80, jangankan 8, satu pun berat, Iya. setengah mati. Udah empot-empotan itu. Gitu.
Apalagi BIMA, akreditasi A bisa mempertahankan sudah 8 tahun, jalan 9 tahun sekarang. Apa orang nggak terkagum-kagum? 1. 2. Setiap akreditasi itu lebih banyak dominan tenggelam. Maksudnya tenggelam itu tidak lagi Aktif. tidak lulus. Begitu reakreditasi sudah nggak lulus lagi. Banyak. Ya, contoh Denpasar. Ya, banyak out. Tapi justru Posbakumadin meningkat. Contoh, 2013 kita itu 21 cabang Iya. terakreditasi. Akreditasi 2015 kita 47 cabang terakreditasi. 2018 kita 67 cabang terakreditasi. Sampai saya hafal kok itu persentasenya. Terus kemudian 2021 80 cabang terakreditasi. Jadi grafik itu naik terus, bukannya turun. Nah, disinilah orang salutnya. Mempertahankan. Bukan mempertahankan aja susah, Nah, ini bisa naik. apalagi meningkatkan. Nah, inilah orang menilai yang walaupun mereka mengatakan bahwa organisasi advokatnya paling besar, paling hebat, paling ini, paling itu, ya itu urusan mereka lah. Tapi faktanya di lapangan bahwa Peradin ada di mana-mana dan anggotanya profesional menguasai lapangan. Lapangan kita kan cuma satu gedung, pengadilan negeri, kan kita kuasain. Bertengger seperti Posbakumadin Mataram. Sudah tahun berapa sekarang? Ketiga ya, Bos? Keempat. Keenam MOU di sana. Ya, 6. Mau apa lagi coba? Mana ada OB orang lain bertengger begitu? Dan di Jakarta, Jabodetabek kita kuasain terus. Semua Kemana advokat yang lain. yang lain-lainnya? Kemana advokat Peradi yang mengatakan hebat-hebat pintar-pintar itu? Di mana pengabdian mereka terhadap pasal 22? Jadi berarti mereka itu adalah pelanggar undang-undang advokat itu sendiri dong. Kan gitu bahasanya. Kata bagi anggota Peradin tidak. Kita advokat profesional dan kita bisa dapat buktikan di mana-mana ada. Dan juga semua anggota aktif memberikan bantuan hukum pro deo pro bono sesuai dengan pasal 22. Ini yang perlu saya jelaskan. Makanya oleh karena itu saya dambakan, saya harapkan kepada Peradin NTB ini lebih meningkatkan dalam rangka mempersiapkan, meningkatkan kemampuan, terus tingkatkan juga pengetahuan dan pengabdian kepada organisasi. Insya Allah kalau dengan niatan yang baik itu Allah akan memberikan jalan kehidupan paling terbaik bagi kita semua anggota Peradin. Saya kira demikian. Mas ada lagi silakan. Selanjutnya Pak Ketua, tadi Pak Ketua sudah menyanjung kita, menyanjung khususnya untuk Peradin NTB. Terima kasih telah menyanjung Pak Ketua. Itulah hasil daripada kami tidak salah memilih guru. Ya. Ya, kami tidak salah memilih guru. Semua itu adalah karena guru kita. Guru kita adalah advokat Rapaun Rambe. Terima kasih Bapak yang telah membimbing kami sehingga kami seperti ini. Ya, kami berharap semoga Bapak panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Mungkin yang lain? Masih ada? Yang lain? Silakan. Ayo dong. Masih muda-muda juga. Semangat. Ada lagi yang atau pertanyaan bebas juga apa saja boleh, silakan. Iya, Lagi mungkin mumpung ketum di dikasih sini. informasi kapan dibuka itu Pak Ketua? MAD. September. September sudah. 2 September ya. Karena agendanya demikian. Logisnya, logikanya berpikir nanti kami pengurus DPP atau nanti pengurus DPW yang kita anggap mampu memenuhi syarat akan kita lantik pada saat ulang tahun Peradin ke-58 dikukuhkan, bukan dilantik, maaf saya cabut kembali kata-kata, dikukuhkan menjadi master advokat. Ini yang menjadi guru nanti sebagai militansi kita. Setelah itu nanti kita susun ada master advokatnya termasuk ketum Peradin. Bahkan sekarang sudah saya pakai itu MAD itu. Nggak ada satu orang juga manusia pun membantai itu. Iya.
Nah, itu nanti akan kita pakai untuk membangun profesi advokat pada umumnya dan anggota Peradin pada khususnya, agar mereka ini ditingkatkan kemampuannya menjadi master, setingkat master. Jadi sehingga insya Allah pernyataan ini akan kita lakukan, kita keluarkan jadwalnya September 2022 ini. Sudah harus jalan. Karena ini nggak bisa lama-lama. Karena sekarang ini pencari keadilan sangat banyak, korban di mana-mana. Yang memakai status advokat tapi tidak bisa bertindak sebagai advokat profesional, tapi yang adalah advokat abal-abal, advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng. Itu bukan kata mulut seorang advokat Rapawan Rambe, tapi adalah kata Wakil Ketua Mahkamah Agung tahun 2018 yang lalu, yang sekarang menjabat Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Saripudin SHMH. Waktu kami audiensi dengan dia berucap kata, dia mengatakan berkali-kali dan berkali dengan permintaan maafnya bahwa sekarang advokat di Indonesia ini banyak ditemukan advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Itu dari ucapannya, bukan ucapan saya. Saya hanya mengutip kata-kata dia. Siapa advokat yang keberatan silakan tuntut saya, akan saya katakan itu saya kutip dari ucapannya. Demikian kepada anggota Peradin, barangkali masih ada lagi yang lain silakan.